Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di rumah Afarila. Nah, gimana kabar mama semua di hari ini? Nah, hari Minggu ini kegiatan si emak, si bayi dan suami di hari Minggu, weekend ala kadarnya kayak gitu. Tapi ini si bayi lagi tidur, tuh dotnya barusan habis. Terus juga suami itu ketiduran juga. Oke, kita tonton ya. Jadi beginilah kegiatan weekend kita. Berhubung ini hari Minggu, si emang nggak ke pasar karena kemarin kan habis belanja mingguan, jadi bisa stok buat seminggu. Nah ini suami tuh habis ngerjain laporan dan dia ketiduran. Jadi di hari Minggu pun dia bisa ada kerjaan kayak gitu. Jadi maaf agak berantakan kayak gini ya. Maklum mereka barusan tidur dan si emak belum beres-beres. Ini mau lanjut masak dulu. Masak buat sarapan sama makan siang. Ini si emak bikin soto Lamongan, belajar kayak gitu mak bikin soto Lamongan karena bumbunya menurut si emak yang masaknya masih amatiran ini agak ribet ya. Tapi dicoba aja. Jadi ini bumbunya cuma pakai bawang merah 11 siung, bawang putih 11, kemudian kemiri 7, sama kunyit, sama jahe, serai, terus apa lagi ya? Eh, itu rasanya kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah di blender aja kalau sima biar bumbunya agak halus kayak gitu. Terus direbus sama ayam, terus ini Sima goreng ayamnya juga buat yang disuir sama bihun. Ini tadi habis ngerebus bihun, jadi habis sambil masak-masak ternyata anak sama suami malah tidur. Ya udah biar si emaknya lanjut masak ya. Ini si emak ngambil stok sayur di kulkas hasil preparation kemarin. Jadi ini ngambil kol buat diiris tipis-tipis sama toge. Jadi mau ngambil toge di bagian bawah. Jadi kalau Sima nyetok sayuran itu seperti yang di video sebelumnya ya, bikin simpanan stok sayur ikan di kulkas. Jadi kalau sayur itu taruhnya di bagian bawah yang suhunya itu nggak terlalu berubah-ubah kalau kita buka tutup kulkas. Apalagi kan punya anak bayi yang hobi banget dia buka tutup kulkas. Jadi sayurnya ditaruh di bawah-bawah kayak gini aja yang suhunya cenderung stabil. Nah, abis selesai masak, nggak lama habis itu anak sama suami bangun, terus kami makan. Makannya juga agak siangan sih. Terus ya udah segala macam kan. Terus ini si Ma mau nyiapin eh, keperluan mau ke kolam renang. Jadi suami ngajak anak sama si Ma ke kolam renang karena mumpung hari Minggu ini tuh harinya nggak terlalu panas. Jadi si Ma sama kami bertiga mau ke kolam renang yang dekat rumah. Nah ini si Ma siapin dulu keperluan buat anak. Jadi popok, baju ganti, handuk, terus baju renangnya, sama baju buat suami dia ke kolam renang juga. Nah, jadi untuk naruh-naruh baju berganti kami tuh si Emma taruhnya di dalam ini ya, wadah khusus gimana ya jenis pouch buat traveling kayak gitu dari Miniso. Jadi kemarin tuh kan ada beli tas-tas kecil kayak gitu dari Miniso yang ada dapat 4 yang buat memang buat nyimpan-nyimpan baju, perlengkapan kalau kita mau jalan-jalan kayak gitu. Nah, kalau renang kan pakai baju ganti kayak gitu kan biar praktis ya mah pakai tas ini aja. Bagian atasnya itu transparan jadi kelihatan nih barang kita bawa yang kita bawa apa aja, apa ada yang ketinggalan dan segala macam. Jadi Sima masukkan semuanya ke sini. Terus kalau di kolam renang kan nanti ada ganti kayak gitu segala kan Mams. Nah, Sima bawa sabun, sampo sendiri, juga tisu basah buat anak. Terus juga nggak lupa kantong plastik buat naruh nanti kan baju-baju basah habis dari kolam renang kan, itu bawa sendiri juga plastiknya. Nah, semuanya Sima taruh ke dalam tas punya si bayi sih, ini tas jalannya dia.
Kalau biasanya sih mau taruh ke sini buat dotnya. Jadi kalau buat kolam renang sekarang diganti semua sama perlengkapan mandinya dia. Ini kan kering semua, nggak ada yang basah. Jadi aman ditaruh di dalam sini. Nanti kalau udah habis selesai ganti pakaian kan basah semua. Nanti taruhnya langsung di plastik di bagian luar. Nah, jadi seperti ini persiapan Sima kalau mau eh, main ke kolam renang ngajakin anak kayak gini ya. Tuh kelihatan ya baju-bajunya semua. Jadi bagus banget pakai ada tas-tas kecil kayak gini kalau mau kemana-mana. Jadi lebih praktis sih kalau menurut Sima. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat yang sudah ngeklik video ini. Apa kabar kalian semua? Gimana kegiatan di hari Minggunya? Semoga bermanfaat, kemudian juga bahagia bersama keluarga kecilnya ya. Nih, saya sama si bayi lagi nunggu suami ngeluarin mobil. Nah, terus si bayi udah dipakaikan baju renang dari rumah langsung. Soalnya dia kalau udah lihat kolam renang tuh udah auto nyebur, jadi nggak sempat lagi gantikan baju. Jadi sebelum sampai ke kolam renang itu udah berangkatnya dia udah dipakaikan baju renang yang dilapisi sama celana legging sama baju panjang kayak gitu, jadi nggak cuman pakai baju renang aja ya mams. Kalau baju renang kan pendek kan kayak gitu modelnya, jadi biar dia nggak panas juga meskipun harinya nggak terlalu panas sih hari ini. Nah, ini kolam renang di dekat rumah, jadi nggak sampai sekilo dari rumah. Jadi di sekitaran lingkungan rumah Sima itu ada 3 kolam renang. Jadi ini kita nyobain kolam renang yang agak jauh sedikit dari rumah. Nah, ini dia agak masuk ke dalam kayak gitu ya kolam renangnya. Ini suami juga sudah siap sedia pakai baju renang, pakai celana pendek, pakai legging kayak gitu juga. Nah, ini kita mau beli tiket dulu. Jadi tiketnya itu untuk dewasa 20.000, untuk anak-anak itu 15.000. Jadi total kami bertiga, dewasa 2, 40 sama anak kecil 15, 55. Terus sama pelampung juga bayar kan sewa itu 20.000. Jadi totalnya kolam renang ini tadi 75.000. Nah, jadi beginilah lingkungan di dalam kolam renang yang kami cobain. Yang ini pertama kali nyobain kolam renangnya ini ya. Kalau masalah biayanya kurang lebih sih sama kolam renang yang biasanya, yaitu 20.000. Jadi dibagi jadi dua kayak gini, ada kolam renang khusus anak-anak sama kolam renang dewasa. Kolam renang anak-anaknya itu ada tempat bermainan juga. Ini si bayi kesenangan banget ya. Dia paling suka banget kalau kolam renang nyebur-nyebur kayak gitu, tapi dia nggak berani kalau sendirian masih. Jadi di sini ada seluncurannya juga. Terus kayak seluncuran buat anak-anak kayak gitulah, ada tiga bagian kayak gitu, ada yang lurus, ada yang kecil, sama yang apa ya, jenisnya kayak melingkar-lingkar kayak gitu. Kedalamannya juga paling cuman selutut ya, selutut atau sepaha orang dewasa. Jadi ini dia main-main dulu di kolam renang yang khusus anak-anak. Nih kesukaan banget dia pokoknya. Nah, ini jadi saya mau pakaikan dia baju renangnya tapi dilapisin sama legging sama baju lengan panjang kayak gitu ya, Mams. Jadi nggak langsung cuman baju renangnya aja. Nah, jadi ini dia main dulu sama papahnya. Nanti juga sih mah bakal nyebur juga sih. Tapi kalau nyebur kan gak ada yang videoin. Jadi videoin mereka dulu. Buat puas-puas baru nanti Sima juga nyebur. Nah, nanti dia udah bosan sama pelampungnya, dia bakal main tuh di seluncuran yang 3 itu. Jadi wahana mainan untuk anak-anaknya yang kolam renang anak-anak ya, mainannya cuman seluncuran itu ya. Nah, ini dia udah mulai bosan di kolam renang anak-anak, dia mau kolam renang dewasa, tapi tetap di ini ya, awasin terus dijaga sama suami sama papahnya. Jadi ini tingginya sedada hampir seleher si emak ya. Kalau di daerah sana tuh paling dalam. Jadi ini agak-agak ke tengah-tengah sedikit di sini. Nih perbatasannya kayak gini aja.
sekalian ngajarin dia berenang. Tuh, dia suka banget diajak papahnya kayak gitu. Mereka main kayak gitu coba. Nih, untung harinya ini nggak terlalu panas ya, agak mendung kayak gitu, makanya suami ngajakin ke kolam renang ya karena harinya nggak panas. Terus pas hari Minggu juga kan suami ada di rumah, bisa seharian nemenin anak kan pas cuman hari Minggu. Jadi ya udah momennya hari ini mau ke kolam renang aja. Nah, sini si Ma habis ini mau nyebur ikut mereka bertiga. Jadi kami main-main puas-puas dulu di kolam renang sampai si bayi bosan, sampai dia udah nyerah, udah mau naik dari kolam renang. Soalnya kalau dia dipaksa selesai dari kolam renang dia bakal nangis. Jadi ya udah sampai dia puas dulu. Terus habis itu selesai dari kolam renang, udah bilas ganti segala macam si bayi. Nggak jauh dari kolam renang tuh ada yang jual durian, tapi ini durian dari Muara Teweh kata penjualnya. Suami tuh sukanya kalau durian dari Kasongan ya, asalnya dari Kasongan ya. Jadi dia terbiasa suka sama durian Kasongan yang dagingnya lebih manis, tebal kayak gitu, tapi nggak dapat. Terus ini juga agak mahal. Yang ini satunya yang depan ini 35.000, padahal ini kecil dan udah mulai pecah-pecah kayak gitu loh Mams. Jadi ya udah lihat-lihat aja sih, nggak jadi beli durian ini sebenarnya. Terus udah selesai, ini pulang aja dulu ke rumah karena suami nggak nyaman ya bilas di kolam renang tadi itu. Jadi pulang ke rumah, mandi segala macam, beres-beres udah sore. Tadi itu kami berangkat dari kolam renang itu jam berapa ya? Jam setengah 2, terus selesainya sekitar jam 4-an kayak gitu, terus pulang ke rumah. Nah, ini kami siap-siap dulu. Habis itu kita mau maghriban di masjid besar di Palangkaraya. Jadi ini suasananya udah sore ya Mams, udah mau maghrib kayak gitu. Tapi masih ada waktu sekitar 20 menitan. Nah, ini masjid ini ada di pusat kota Palangkaraya, Masjid Raya Darussalam namanya. Ini kami barusan sampai, terus lingkungannya agak sepi ya, mungkin karena masih pandemi memang, tapi PSBB kan udah nggak lagi di Palangkaraya. Jadi ini parkirnya juga lumayan sepi, orangnya juga lumayan sedikit di sini. Ini karena jarang ke sini, bisa sholat maghrib isya di sini kan cuman pas hari Minggu aja, pas suami nggak kerja, karena kan suami itu kerjanya dari Senin sampai Sabtu, terus pulangnya biasanya juga malam kayak gitu. Jadi kan nggak ada waktu, nggak sempat kalau mau sholat maghrib di masjid besar kayak gini. Jadi ya bisanya ya saat hari Minggu aja nih. Tadi suami habis pasangin kerudung, soalnya anak saya ini masih agak susah dipasang kerudung. Nah, ini pasang kerudung, dia pakai gamis, udah pakai celana, terus kan momennya lagi tepat ya, lagi ya udah foto-foto buat kenang-kenangan dia kayak gitu. Nih, jadi kami mau sholat maghrib dulu di sini, dan di lingkungan di dalamnya, mohon maaf sih emang nggak bisa videokan ya karena agak gimana gitu ya kalau videokan di dalam masjid. Nah, ini udah selesai, udah malam, kami mau pulang ke rumah, tapi sebelum itu mampir dulu di tempat terang bulan sama martabak telur langganan kami. Jadi suka banget sama terang bulan sama martabak telur di perempatan lampu merah Garuda, dekat rumah. Enggak juga sih terlalu dekat rumah ya, 1 kilo lah dari rumah. Nih pas di lampu merah ya, ini enak banget soalnya terang bulannya di sini kesukaan si bayi banget. Jadi sebelum pulang kita mampir dulu ke sini buat ngisi perut, soalnya kan nggak ada makan malam. Jadi ya momen makan martabak kayak gitu ya cuman pas weekend aja. Kalau hari-hari biasa enggak, karena kan enggak tiap hari jajan. Oke, mungkin cukup segini dulu video weekend sederhananya ala kami bertiga. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Semoga hari-harinya juga menyenangkan untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe.